Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islami Kewan? Jumpa kembali dengan kami dalam menjawab pertanyaan besar, apa sebab dan akibat dari perubahan lingkungan? Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat channel Islami Kewan, perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Mari kita simak apa petunjuk hidup kita, yaitu Al-Quran, tentang perubahan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran, yaitu petunjuk hidup kita, tentang apa-apa saja sebab dan akibat dari perubahan lingkungan. Antara lain, yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dibekali dengan akal dan pikiran. Dengan bekal akal dan pikiran inilah manusia dapat mempertinggi dan meningkatkan derajat kualitas kehidupannya melalui dorongan hasrat keingintahuan terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam atau manusia. Kami angkat derajat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna, yaitu akal fikiran atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Oleh karena itu, Allah telah memuliakan kita dengan akal fikiran kita. Kedua, pada ayat yang lain, Allah menceritakan kehidupan suatu bangsa yang berhasil dan sukses, kemudian mengalami kehancuran disebabkan sikap dan perbuatan mereka yang melawan aturan-aturan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengelola bumi atau tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada mereka sendiri. Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 9-10. Ketiga, Allah menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa atau berkabilah-kabilah agar mereka mengenal satu sama lain. Agar tidak membedakan antara satu dengan lainnya karena warna kulit, bahasa, adat, agama, dan sukunya. Itu semua bukanlah merupakan faktor-faktor pembeda derajat dan martabat di antara sesama manusia. Derajat dan martabat manusia adalah sama di hadapan Allah, kecuali bagi mereka yang bertakwa kepadanya. Wahai manusia, kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Keempat, kehidupan lingkungan antar manusia bergantung pada sikap hidup dan perbuatan manusia yang berada di dalam lingkungan itu. Allah mengajarkan agar manusia berpegang kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai atau bermusuhan, dan selalu mengingat nikmat-nikmat dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Kelima, lingkungan antar manusia harus dibangun atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan di antara mereka. Di dalam hubungan kerjasama itu harus tercermin tolong-menolong yang mengandung nilai kebaikan dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Keenam,
adanya rasa kasih sayang di antara manusia dan tidak saling merugikan. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Allah menyerukan kepada manusia untuk memanfaatkan alam bagi kepentingan umat manusia dan memakmurkannya. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, yang artinya, "Dialah Allah yang menjadikan kamu atau manusia dari tanah dan menyerahkan kepadamu untuk memakmurkannya." Al-Quran Surat Hud ayat 61. 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia berbuat kerusakan, karena kerusakan alam itu akan mengakibatkan kerusakan pula bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Di ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dari uraian penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan. Apa sebab dan akibat dari perubahan lingkungan? Pertama, apabila manusia menggunakan akalnya untuk berpikir dan berusaha agar lingkungannya menjadi lingkungan yang baik, maka akibatnya akan timbul kesadaran dan tindakan untuk menjaga lingkungan. Apabila manusia belajar dan mengikuti aturan-aturan Allah tentang menjaga lingkungan, maka lingkungan akan terjaga dengan baik. Apabila manusia tidak membeda-bedakan aturan antara sesama manusia, maka akan timbul rasa keadilan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Apabila manusia saling tolong-menolong, bekerja sama, menghindari permusuhan, berkasih sayang dan tidak merugikan satu dengan yang lain, maka lingkungan akan lebih terjaga karena melibatkan semua orang dalam suasana yang baik dan mendukung satu sama lain. Apabila manusia tidak berbuat kerusakan, memanfaatkan alam bagi kepentingan bersama, menjaga dan memakmurkannya, maka lingkungan akan terjaga dan dapat dinikmati bersama, dapat dimanfaatkan oleh orang-orang setelah kita. Namun sebaliknya, apabila manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir dan tidak berusaha agar lingkungannya menjadi lingkungan yang baik, maka tidak akan ada kesadaran dan tindakan untuk menjaga lingkungan. Apabila manusia tidak belajar dan tidak mengikuti aturan-aturan Allah tentang menjaga lingkungan, maka lingkungan akan rusak dan akan mengundang murka atau azab dari Allah. Apabila manusia membeda-bedakan aturan antara sesama manusia, maka akan timbul rasa ketidakadilan dan rasa tidak bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Apabila manusia saling cuek, bermusuhan, saling menghina, mendengki dan saling merugikan satu dengan yang lain, maka lingkungan akan rusak dan diacuhkan karena tidak adanya dukungan antar satu sama lain. Dan apabila manusia berbuat kerusakan, tidak memanfaatkan alam bagi kepentingan bersama, tidak menjaga dan tidak memakmurkannya, maka lingkungan akan tidak terjaga dan tidak dapat dinikmati bersama, tidak dapat dimanfaatkan oleh orang-orang setelah kita. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua dapat menghindarinya. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.